di Kawitan. Mulai, Ramdan. Iya, silahkan bisa dimulai, Pak Uji. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Salatu Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat PCM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat. Dan alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita sama-sama bisa bertemu kembali tentang PCM Talk. Dan alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita juga sudah ada tamu yang akan isi pada kesempatan di malam hari ini. Ustadz Lehkital Alfinuman Syah Jamil SPDI. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada sauri teladan kita, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat PCM Talk yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya kita awali kegiatan malam hari ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah sudah bergabung pembicara kita pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Uji. Sehat ya? Ustaz, alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Insya Allah pada malam hari ini kita bincang pendidikan Ustaz, dengan tema pentingnya keteladanan dalam pendidikan karakter. Seperti itu Ustaz. Salam. Mungkin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita langsung ya, mungkin bisa langsung saja. Pentingnya keteladanan. Ustaz. Mungkin berbicara pada kondisi saat ini, menurut Ustadz, apakah perilaku yang ditunjukkan oleh kalangan pelajar saat ini sudah benar-benar mencerminkan orang berilmu? Baik. Terima kasih, Pak Uji. Langsung ini ya, berarti ya. Iya, Ustaz. Cari. Jazakumullah khairan pada akhina Ramdan, Uji, dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk malam hari ini tentunya kita tidak lupa bersyukur kepada Allah karena dengan izinnya lah kita bisa bertemu, bersua, walaupun secara online dengan perbincangan yang luar biasa, tentunya sangat muhim sekali, sangat penting sekali. Bukan hanya bagi dunia pendidikan sesungguhnya, tetapi secara umum tentang karakter dan pendidikan ini menjadi jati diri bangsa ya. Nah, Uji, sebetulnya saya agak sedikit kaget dengan temanya luar biasa. Tentunya perlu banyak referensi yang dibaca, namun secara literatur ada beberapa hal yang menjadi concern bagi kita semuanya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Uji. Untuk hal sekarang, kondisi sekarang di era 4.0, 4.0 ataupun sebagian mungkin sudah mengarah pada 5.0 ya, bagaimana teknologi sudah sangat menjadi hal yang umum ataupun bagian dari kehidupan masyarakat. Tentunya efek positif dan negatifnya sangat banyak, terutama dalam hal pendidikan ya. Beda guru sekarang dengan zaman lalu sangat bagaimana guru untuk menanamkan karakter terhadap siswa, begitupun orang tua ya, menanamkan karakter terhadap siswa. Pada era sekarang dengan era kita mungkin ya,
era saya mungkin era tahun 80 90 itu sangat ketara sekali bedanya ya. Belum kita baca juga di sebuah laporan, jadi secara demografi bahwa populasi remaja itu di Indonesia sekitar 26,7%. Ya, 26,7% ini memang luar biasa besarnya untuk kalangan remaja. Ya. Begitupun di website UGM saya lihat di tahun 2018 itu remaja yang mengarah kepada penyalahgunaan narkoba, kemudian juga hal-hal yang negatif itu sekitar 3,8%. Bahkan itu yang mengakui ya dengan angket yang disebarkan, belum tentunya yang tidak terdeteksi bagaimana penyalahgunaan narkoba. Kemudian BNN atau Badan Narkotika Nasional merilis 24% pengguna narkoba itu ada di kalangan pemuda dan mahasiswa ataupun pelajar. Tentunya ini sangat miris sekali bagaimana pendidikan karakter ini memiliki tantangan yang sangat berat pada masa sekarang ini. Begitu ya Uji ya. Mungkin mukadimahnya seperti itulah gambarannya. Ya baik Ustaz. Ya kan mungkin yang disampaikan oleh Ustaz bahwa memang untuk saat ini memang untuk generasi kita, untuk pendidikan mereka memang sedikit miris mungkin ya melihat fakta realita di lapangan ya. Nah, Betul. menurut Ustaz, apakah porsi pendidikan karakter yang tercantum dalam kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan belum Ustaz? Nah, apalagi kan kita masuk kurikulum baru, kurikulum merdeka seperti itu. Nah, menurut Ustadz, ya. Bagaimana? Ya sebetulnya kalau kita melihat dari rancangan kurikulum ya dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan, kalau saya mengamati dari awal ya dari eranya Pak Soekarno, kemudian juga Pak Soeharto, begitu Pak SBY juga Pak Presiden Jokowi, itu sesungguhnya memiliki orientasi yang sangat baik ya. Kita kenal dengan kurikulum di zaman Pak SBY ya, kemudian juga dilanjut kurikulum 2013 yang masih hangat, bagaimana sisi karakter itu sangat ditonjolkan dan harus betul-betul disentuh oleh pendidik itu sendiri. Cuman yang memang jadi PR, temanya bagus sebetulnya malam hari ini, yang jadi PR memang bagaimana pendidikan karakter itu bisa membumi, tetapi itu semua tidak bisa dilakukan kecuali harus dibarengi dengan keteladanan. Ya, disitulah bagaimana Rasulullah itu berhasil dengan waktu yang sangat singkat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu menjadi sebuah karakter bagi orang yang ingin menanamkan karakter terhadap anak-anak didiknya. Ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Rakyat sudah kita juga sama kan, kita sebagai rasul, sebagai utusan. Kita memiliki pesan yang sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagaimana mengubah orang-orang jahiliyah. Wa in kanu min qablihi la fi dhalalin mubin. Ya dengan orang-orang yang jahiliyah dalam tanda kutip, mereka belum memiliki karakter. Sehingga parameternya sangat penting apapun kurikulumnya, tetapi orang yang menjalankan kurikulumnya, stakeholdernya itu harus memiliki uswah, keteladanan. Yang pertama kan kata Allah, yaslu alaihim, dia harus menjadi orang yang memiliki budaya literasi yang kuat. Belum yatslu itu akar katanya dari salah yatslu tilawahnya, berbeda dengan qiraah yaqra'u qiraah. Di Lisanul Arab dijelaskan antara perbedaan qiraah dengan tilawah itu sangat jauh. Pendidik ataupun seorang orang ayah, ibu, orang tua yang ingin menanamkan karakter itu tidak sekedar qiraah membaca. Kalau qiraah itu kan membaca dunal faham, tapi tidak dituntut untuk memahami. Berbeda dengan tilawah. Tilawah itu yatslu alaihim, membacakan kepada mereka ya harus dibarengi dengan pemahaman ya, dengan pemahaman. Oleh karenanya
di surat Al-Ankabut misalnya Allah memberikan perintah dalam sholat itu dengan kata utslu, ya, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Jadi mendirikan sholat itu, orang kalau ingin berhasil sholatnya, termasuk berhasil mendidik anak-anak berkarakter, maka dia harus dibarengi dengan pemahaman. Ya. Ini juga menjadi penting bagi seorang pendidik yang menjalankan kurikulum. Coba kita teliti bagaimana Gontor, ya, pesantren Gontor itu dari pertama sampai dengan sekarang tidak pernah merubah kurikulumnya. Tetapi kita lihat bagaimana khiriz ataupun alumni Gontor itu, ya, mereka mampu beradaptasi dengan zamannya. Karena salah satu kelebihannya adalah orang yang menjalankan kurikulumnya betul-betul dia dibarengi dengan keteladanan, ya, ataupun uswah itu sendiri. Sulit seorang guru yang mendidik anaknya dengan bosan, nanti akan melahirkan anak yang bosan, ya, karakternya membosankan, kan, seperti itu. Jadi seorang guru yang pendidik yang kreatif akan melahirkan karakter terhadap anak-anaknya yang kreatif. Ya, kalau saya baca di antara pendidikan karakter itu bisa berhasil ada 3 fokus. Yang pertama itu knowing the good, ya. Seseorang itu harus berusaha dipahamkan tentang sesuatu yang baik, ya. Knowing al-i'tiraf bil bil masalih. Dia mengenal hal-hal yang baik. Setelah mengenal yang baik itu, maka yang kedua itu dia berusaha untuk mencintai, ya, loving the good, mencintai kebaikan. Jadi menanamkan karakter itu yang pertama harus mengenalkan kebaikan itu apa. Yang kedua, usahakanlah agar anak didik kita itu mencintai kebaikan. Kalau sudah mencintai kebaikan itu tidak sulit dia untuk memiliki karakter yang kuat, ya. Maka harus mencintai kebaikan. Kemudian setelah mencintai kebaikan itu, bagaimana dia berusaha untuk actuating, yaitu melaksanakan kebaikan itu. Jadi sudah tahu kebaikan, sudah cinta kebaikan, maka tahapan yang paling penting itu bagaimana mengimplementasikan kebaikan. Nah, itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Dahlan, ya. Bagaimana beliau di tahun awal pendirian ormas terbesar di Indonesia ini, beliau itu kan menggeser dari jiping atau ngaji kuping, ya, kepada jiti, ngaji bukti. Oleh karenanya terkenal dengan teologi Al-Ma'un. Bagaimana beliau menyampaikan tentang tafsir Al-Ma'un, surat Al-Ma'un itu berulang-ulang terhadap santrinya, jamaahnya, sampai jamaahnya bosan. Kiai, kenapa kita ngajinya Al-Ma'un terus, gitu, ya, kok enggak pindah-pindah ke surat yang lain? Maka Kiai Dahlan menyampaikan, sudah paham, sudah, gitu, ya, sudah tahu artinya, sudah melaksanakan itu, sehingga pekan berikutnya dilaksanakan. Siapa yang memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim, sehingga lahirlah di Muhammadiyah itu banyak panti asuhan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Disinilah bukan sekedar menanamkan tentang kebaikan, dia mengenai kebaikan itu sendiri, ya. Ini penanaman karakter 3 tahap. Tapi penting bagaimana peserta didik atau anak-anak kita juga mampu melaksanakan kebaikan yang dicintai, ya. Kebaikan yang dicintai itu berusaha untuk dilaksanakan. Sehingga itu Rasulullah kenapa berhasil di era Mekah dan Madinah. Beliau menjadi contoh yang sangat konkret terhadap Al-Quran. Sehingga ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi ketika menyampaikan Al-Quran sulit, ya, bagi para asatid, mubaligh, begitu pendidik menyampaikan nilai-nilai Al-Quran. Kalau Rasulullah memang Al-Quran berjalan, sehingga ketika para sahabat itu melihat Rasulullah, itulah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu diantaranya, Uji. Kalau saya pribadi melihat kurikulum dengan berbagai macam perubahan, sesungguhnya orientasinya sangat baik, ya. Dari mulai KTSP, kemudian juga kurikulum 2013, sekarang dengan kurikulum Merdeka. Memang
kalau melihat dari undang-undangnya sendiri tentang Sisdiknas, tujuannya adalah memang memunculkan karakter yang baik, karakter yang kuat terhadap agamanya, nilai-nilai kebangsaan. Cuman yang jadi PR, bagaimana orang-orang yang menjalankan kurikulumnya, ya, behind-nya ini adalah orang-orang yang betul-betul bisa menjadi uswah, ya, bisa menjadi uswah. Ketika seorang guru itu mampu bukan sekedar menyampaikan pelajaran, mentransfer pelajaran, tapi juga menanamkan nilai-nilai. Saya kira ini penting, ya, untuk dimaknai pada setiap guru dan lain sebagainya, agar kurikulum sebaik apapun kalau tidak dibarengi dengan uswah keteladanan, itu akan sulit merealisasikannya. Apalagi anak-anak zaman sekarang, ya, jangan main-main dengan anak sekarang ketika mereka mendengar apa yang disampaikan guru, tetapi tidak ada dalam pribadi guru, mereka akan menjustifikasi terhadap gurunya. Ya, itu akan justru akan bertolak belakang. Ya, mereka akan tidak ada empati, tidak ada simpati terhadap guru itu sendiri. Ini yang justru berbahaya bagi seorang guru. Makanya ada Pamia mengatakan ketika guru berhenti belajar, maka sebaiknya berhenti mengajar. Begitu. Mangga, Puji. Ini menarik sekali Ustadz ya, bincang pada malam hari ini, Masya Allah. Seperti yang disampaikan Ustadz bahwa sebaik apapun kurikulumnya atau gonta-ganti kurikulumnya, tetapi kalau tidak ada uswah, tidak ada teladan dari gurunya, pendidiknya, dan juga terutama mungkin orang tuanya seperti itu ya, karena memang anak lebih banyak interaksi dengan orang tuanya, maka yang pendidikan karakter ini kali seperti itu kan. Nah mungkin menurut Ustadz, apa penyebab terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para anak-anak mungkin remaja saat ini? Nah apakah mereka benar-benar tidak mengetahui norma dan etika, ataukah memang karena faktor tidak adanya sosok yang bisa dijadikan uswah atau dijadikan teladan? Iya, luar biasa. Ini menarik ya. Mengapa kemudian banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan di dunia anak-anak remaja, ya, juga pelajar. Ini sebetulnya faktor apa yang salah gitu ya? Uji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sekalian, sesungguhnya peran seorang guru itu sangat mulia sekali, sangat sentral sekali. Termasuk juga kita harus memahamkan hal ini terhadap orang tua, ya. Karena pendidikan sesungguhnya adalah kewajiban orang tua. Sekolah-sekolah yang baik, saya lihat memang di awal tahun pelajaran itu ada silaturahim dan komunikasi, bahkan sering yang melakukan taklim dengan orang tua dengan tujuan adalah menyamakan orientasi atau persepsi tentang pentingnya mendidik anak itu sendiri, ya. Rasulullah sudah menyampaikan bahwa kullu mauludin illa yuladu ala fitrah, bahwa anak itu lahir sesungguhnya mereka itu hanya keadaan bersih, memiliki fitrah itu kan al-mailu ilal haq, yang disebut dengan fitrah itu kecenderungan kepada kebaikan yang sangat kuat, ya. Tetapi kata Rasulullah, fa abawahu, kedua orang tuanya. Kemudian ada yang menafsirkan fa abawahu ini adalah lingkungannya, ya, sehingga kan muncul teori-teori tentang siapa saja yang mampu mempengaruhi. Ada dari orang tua, ada dari lingkungan. Ini diantaranya memang harus dipahamkan kepada orang tua bahwa peran orang tua itu sangat penting sekali dalam menanamkan dan mendidik anak-anak itu sendiri yang menjadi lebih baik. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan ba'abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi, maka kedua orang tuanya atau lingkungannya ini yang akan sama juga memiliki peran penting untuk memberikan warna terhadap karakter anak, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak faktor yang mempengaruhi tidak selarasnya
kurikulum yang sudah baik, ya. Begitupun diantaranya tadi betul kata Uji, kita harus sepakat bahwa teladan uswatun hasanah dalam diri seorang pendidik, begitupun orang tua, itu sangat penting. Kita melihat seperti kemarin peristiwa Idul Adha, itu sebetulnya memberikan sebuah ibrah hikmah yang begitu besar. Mengapa Nabi Ibrahim termasuk sebuah keluarga yang sangat berhasil dunia akhirat, ya. Ketika Allah mewajibkan untuk menyembelih anaknya Ismail, ya, dengan dialog yang sangat luar biasa, ya, dalam Al-Quran itu dialog antara orang tua, ayah dan anak Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam, sehingga Nabi Ismail ketika turun perintah itu tidak menolak, dan itu salah satunya keberhasilan orang tuanya ataupun ayahnya dalam mendidik anak itu sendiri. Ini juga penting sekali untuk dipahami oleh teman-teman sekalian. Peran orang tua begitu penting. Jadi uswah itu bukan hanya dari guru, ya, tetapi uswah itu akan ada juga di orang tua. Guru itu waktunya hanya sebentar, ya. Guru itu waktunya hanya sebentar, tapi kemudian ketika anak-anak itu kembali ke rumah masing-masing, maka harus ada kesamaan persepsi dan orientasi antara guru secara ideologis, membantu orang tua yang biologis di rumah untuk menanamkan karakter yang baik. Sehingga betul kata Uji, yang pertama, yang paling penting, yang faktor yang bisa tidak menselaraskan antara kurikulum dan tujuannya, faktor keteladanan dari orang tua dan juga guru itu sendiri, ya. Dan yang kedua diantaranya tentunya yang harus betul-betul disamakan oleh semuanya untuk itu sendiri, tiada lain itu adalah memiliki kalau saya baca di sebuah buku Hidayatullah, ada 3 unsur yang sangat kuat. Yang pertama, untuk orang-orang yang bergulat di dunia pendidikan atau kurikulum itu sendiri, maka dia bisa menanamkan karakter manakala ada 3 hal. Yang pertama, kesiapan untuk dinilai atau dievaluasi. Yang kedua, memiliki kompetensi minimal. Jadi memang mau tidak mau seorang guru tidak boleh asal-asalan ketika dia mengajar. Jadi dia harus memiliki kafaah, kompetensi yang betul-betul mampu menyampaikan pesan dari kurikulum itu sendiri. Ketika salah menyampaikan pesan dari kurikulum, maka tujuannya pun tidak akan sampai. Dan yang paling penting adalah memiliki integritas moral. Dan lagi-lagi memang PR kita di sini, ya, tentang integritas moral itu sendiri. Mohon maaf, bukan kita menilai guru-guru yang ada, tetapi ya harus kita sadari, ya, untuk orang-orang yang ada di dunia pendidikan, ketika integritas moral kita tidak dijaga, sulit kita untuk menanamkan karakter itu sendiri. Jadi tidak bisa dilepaskan ketika ada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah itu bagusnya itu kan bukan hanya dari satu bagian, ya. Apakah itu kurikulumnya? Ketika kurikulumnya bagus, tetapi kemudian SDM-nya tidak menunjang dalam segi karakternya, itu juga tidak akan berjalan. Dan faktor yang lainnya. Jadi ada kesatuan yang utuh, ya, untuk bisa menjalankan itu semuanya. Begitu ya Uji, ya. Baik. Siap, Ustaz. Masya Allah. Nah, mungkin di sini juga Ustadz mungkin sangat banyak pengalamannya, ya, di dunia pendidikan itu Ustadz, ya. Mungkin tantangan apa saja yang dihadapi oleh dunia pendidikan dalam upaya menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik. Seperti itu, Ustadz. Iya, tantangannya ya yang paling sulit, ya, yang paling besar dalam menanamkan karakter sekarang, yaitu sebetulnya bagaimana kita mensinkronkan
orientasi sekolah mungkin dalam hal ini dengan pihak orang tua dalam menjalankan kurikulum yang ada di sekolah. Ya. Banyak orang tua yang menyekolahkan di sekolah yang bagus dari segi kurikulum itu hanya sebatas menitipkan ya. Dalam hal ini juga udahlah pokoknya mah gimana sekolah weh mau dibawa apa kan gitu ya. Ada beberapa hal yang seperti itu. Ini juga tantangan yang walaupun mungkin bagi sekolah ya alhamdulillah orang tuanya sangat percaya gitu ya, dengan pihak sekolah. Tetapi di lain sisi tentunya harus ada kesamaan tadi orientasi pihak sekolah dengan orang tua. Kalau bab sarana dan lain sebagainya, kemudian tantangan-tantangan yang sifatnya material ya, kalau menurut saya itu masih bisa masih bisa ditangani lah. Jadi banyak kita sejarahnya ataupun ibroh ketika kita mendengar tentang generasi Laskar Pelangi ya. Mungkin Laskar Pelangi itu tidak didukung dengan fasilitas yang bagus, tidak didukung dengan fasilitas yang baik ya. Jauh lah kalau dengan sekolah-sekolah yang bonafit sekarang. Tetapi mereka mampu menelurkan alumni-alumni terbaik pada masanya ya, seperti itu. Karena diantaranya adalah kekuatan penggeraknya, SDM-nya itu sendiri. Dia memiliki mentalitas yang hebat, militansi yang kuat. Jadi tantangannya pertama dari faktor orang tua biologisnya. Ya, bagaimanapun kita itu hanya sekedar orang tua ideologis. Ketika kita benar, biasanya kita sering dianggap belum tentu sepenuhnya milik kita. Misalnya ketika ada anak pintar ya di sekolah, biasanya orang tua juga bangga, oh itu anak saya gitu kan. Tapi ketika ada anak memiliki kenakalan dalam hal tertentu, biasanya pun gurunya yang disalahkan gitu. Ini gimana sih gurunya, jadi sekolahnya di mana kan itu. Jadi bagi seorang guru ataupun sekolah ya bisa jadi ketika benar tidak sepenuhnya itu akan dikembalikan ke sekolah. Ketika salah biasanya yang dijadikan kambing hitam itu diantaranya adalah guru sekolah itu sendiri. Jadi kita itu hanya sebatas orang tua ideologis, ya batas waktunya pun hanya sebentar. Oleh karenanya PR terbesar sekolah itu harus tetap mengadakan pemahaman yang sama dengan orang tua ya untuk mensukseskan kurikulumnya ya seperti itu. Yang keduanya tetap adalah faktor SDM-nya. Jadi SDM-nya harus betul-betul memiliki integritas moral kalau kata tadi saya. Ini juga tantangan berat ya, tantangan berat bagaimana kita mampu menguatkan SDM ya. Selain kurikulum pastilah kurikulum hanyalah perangkat, tetapi bagaimana personnya, orang yang menjalankan kurikulum bagi sebuah lembaga itu untuk menguatkan orang-orang ini tentunya harus punya sistem yang baik ya. Sehingga ketika guru-guru yang masuk itu kita sudah punya sistem yang bagus, sistem yang baik. Paling penting adalah bagaimana sekolah itu sendiri mampu memiliki penguatan terhadap personnya itu sendiri, nilai-nilai sendiri. Bagaimana Rasulullah melahirkan sahabat-sahabat yang kuat, Rasulullah punya pola bagaimana Rasulullah. Jadi kalau kita baca kitabnya Sahih Bukhari, Tajridus Sharih kitab Al-Bukhari itu tentang Rasulullah mengajarkan sahabat itu luar biasa. Di situ sebetulnya banyak metode. Jadi Rasul kalau lagi ngajar, Rasul itu suka menyampaikan pertanyaan. Ala ta'lamuna kata Rasul, tahukah kalian orang yang mandul, saya kan gitu. Maka kemudian sahabat menjawab. Sebetulnya itu sama ya Uji ya, ketika kita ngajar dengan memancing itu kan luar biasa. Makanya kata saya juga itu Rasul itu luar biasa. Sebagai pendidik kalau kita lihat bagaimana Rasulullah dalam Rasul sering bertanya duluan.
lalu sahabat menjawab gitu kan, mau salah mau enggak. Jadi Rasul itu menuntut peserta didik aktif, ya. Nah ini kan bagaimana Rasulullah mengajarkan sesungguhnya kepada kita kalau jadi guru itu ya harus ada interaksi dengan peserta didik gitu, tidak boleh membosankan gitu ya. Jangan bukan guru yang bicara kan gitu kan. Sebetulnya ini sudah banyak contohnya di hadis-hadis itu kalau saya baca bagaimana Rasulullah kalau lagi mentaklim itu menarik gitu. Rasulullah bercerita kan gitu ya. Bercerita dulu ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel gini. Mendengarkan kan kita juga kalau lagi di kelas kan gitu ya. Kalau dengan cerita itu ternyata lebih menarik anak-anak. Ya. Nah itu jadi faktor kesepahaman dengan orang tua itu penting. Tantangannya juga banyak di situ. Ya sekali lagi jangan kaget kalau biasanya orang-orang yang menyekolahkan ke sekolah bagus juga di antara orientasinya banyak yang belum memiliki kesepahaman dengan kurikulum yang ada, sehingga kita khawatir ya ketika mereka tidak di sekolah, apa yang ada di sekolah itu justru tidak menjadi pembiasaan yang di rumah gitu kan. Kalau di sekolah itu sudah dibiasakan, dikuatkan, ternyata di rumah oleh orang tuanya tidak ada penguatan itu, biarin lah gitu kan. Ya udah masanya remaja, udah masanya anak-anak, sekarang mah udah eranya begini kan gitu. Yang keduanya yaitu faktor guru ya, SDM dan juga penguatan di lembaga kalau kita berbicara tentang lembaga. Karena yang namanya pendidikan karakter itu kan kalau di undang-undang sebuah usaha seseorang ataupun kelompok. Jadi bisa jadi seseorang hubungannya tentunya dengan keluarga. Kalau kelompok berarti ya dengan lembaga ya, lembaga-lembaga pendidikan, bagaimana dia memiliki sistem yang baik untuk menguatkan SDM-nya yang ada sebagai penopang ataupun orang yang menjalankan kurikulum itu sendiri. Gitu Uji ya. Ya, besar, Masya Allah ya. Jadi memang sekolah itu atau lembaga itu hanya bagian kecil ya dari siklus hidup untuk menanamkan karakter kepada anak. Tapi orang tualah tanggung jawab utama untuk menghasilkan mungkin anak-anak yang diinginkan seperti itu saja ya. Nah, tapi orang tua justru ya tadi tuh banyak yang aduh saya udah menyekolahkan ke sekolah yang bagus ya dengan biaya ini, biasanya mereka tuh sangat ya. Nah ini juga PR gitu, PR bagaimana awal orientasi dengan orang tua harus betul-betul ya Uji ya, kita harus punya kesepahaman gitu. ada sinergi seperti itunya. Betul, itu ya. Nah menarik ya, jadi antara guru dan orang tua itu memang harus ada sinergi gitu ya. Nah sejauh mana menurut Ustaz peran penting guru dan orang tua dalam upaya menanamkan pendidikan karakter pada anak-anak seperti itu Ustaz? Iya, ini sangat sentral ya, sangat sentral sekali peran orang tua dan juga guru. Ya, sebetulnya kalau di zaman Rasul karena belum ada lembaga pendidikan formal ya, waktu itu hanya sebatas kutab lah. Kutab itu di pojok-pojok masjid sehingga ada ahlu suffah, orang-orang yang betul-betul waktunya itu meluangkan untuk di masjid ingin dididik oleh Rasulullah SAW. Ini sangat penting. Sebagai orang tua misalnya kita lihat Rasulullah, saya ambil satu hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ketika ini Umar bin Abi Salamah ini anaknya Ummu Salamah, tapi ketika Ummu Salamah ditikah oleh Rasul maka anaknya bareng dengan Rasul. Ya kata Umar bin Abi Salamah cerita dia ketika makan maka dia itu makannya bareng sama Rasul ya, di satu meja. Maka kata Rasulullah ya gulam samillah wahai anak makanlah dengan bismillah, wakul biyaminik makanlah dengan tangan kanan.
wa kul mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang terdekat. Ya. Beliau menyatakan kuntu bi hajri Rasulillah. Aku itu dalam pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus di ujung hadisnya dikatakan wakanat, dan hal itu menjadi nikmatu, kebiasaan makan. Ini Rasulullah mendidik adab, ya. Jadi perannya sangat penting, kan karakter, ya. Makan bismillah dulu, kemudian pakai tangan kanan, ya. Kemudian makanlah dari makanan yang terdekat, gitu. Jadi tangannya tidak boleh kemana-mana. Itu Rasulullah sampai mengajarkan hal-hal yang kecil, tetapi sesungguhnya itu adalah bagian dari adab. Karena adab itu bagian dari karakter, ya, kebiasaannya bagaimana, sehingga kata Umar bin Abi Salamah itu akhirnya menjadi kebiasaan makanku. Nah, dari sini kita melihat Ahuji seorang orang tua, ya, terutama ayah, ya. Ayah itu perannya memang besar terhadap pendidikan karakter anak, sehingga apa yang dilakukan oleh seorang ayah, jangan salah, itu anak akan selalu mengkopi, ya, mengkopi terhadap kebiasaan seorang ayah. Nah, disinilah kita melihat Rasulullah itu sangat berhasil sebagai seorang ayah. Bagaimana Fatimah, bagaimana Hasan dan Husain sebagai cucunya, dan seterusnya. Ya, Rasulullah mendidiknya memang dengan contoh yang nyata dalam kehidupan. Oh, guru, ya pasti, ya, guru mau tidak mau. Karena guru dalam bahasa Arab disebutnya muallim, orang yang memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian orang yang mudarris, ya, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan. Sehingga guru mau tidak mau harus dihiasi dirinya dengan karakter yang menurut pengertian dari Imam Al-Ghazali. Karakter itu adalah dua. Yang pertama al-khuluq, yang kedua khalaqa, ya. Nah, ini berhubungan dengan sebuah hadis yang mengatakan wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanu khalqan wa khuluqa, adalah nabi itu sebaik-baik khalqa. Khalqa itu fisiknya. Jadi jasmani Rasulullah itu kuat sekali. Awaji kalau baca sejarah bagaimana Rasulullah dulu dapat wahyu pertama di Gua Hiro, ya. Waktu dapat di Gua Hiro itu, jarak dari Gua Hiro itu ke rumahnya itu hampir 20 kilo. Tapi ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, kan Rasulullah kaget sampai ketakutan. Bayangkan dari atas itu, ya, turun sampai ke rumahnya. Kalau Rasulullah fisiknya nggak kuat, itu pasti Rasulullah lemah, sakit. Ternyata Rasulullah kuat, turun dari atas Gua Hiro, kemudian ke rumah Siti Khadijah, zamiluni. Itu menandakan khalqa ataupun fisik Rasulullah. Jadi karakter itu berhubungan juga dengan fisik, ya. Jadi seorang peserta didik juga harus dikuatkan fisiknya, ya. Jasmaninya harus betul-betul bagus, ya. Nah, yang keduanya adalah khuluqa ini akhlak. Nah, khalqa dan khuluqa ini memang harus bagus, ya, karakternya harus bagus. Dan seorang guru, ya, lagi-lagi memang berat, ya, kalau melihat pengertian, definisi, tanggung jawab, menanamkan karakter itu dari seorang guru itu ya memang sangat berat. Makanya guru itu kalau harus diberikan insentif dengan nominal berapa itu sangat variatif, ya, karena tugasnya tuh berat sebetulnya, bukan sekedar mengajarkan bisa baca tulis, bisa berhitung, gitu ya, bisa membaca Al-Quran, tetapi harapannya bukan sekedar itu, dia menjadi orang yang baik, dia menjadi orang yang mandiri. Nah, ini kan tentunya bukan PR sehari dua hari, sebulan dua bulan, bisa mengajarkan anak mandiri, bisa mengajarkan anak terbiasa dengan kebaikan-kebaikan itu perlu waktu yang tidak sebentar, perlu juga mental yang kuat, ya, untuk menyampaikan hal yang melahirkan karakter tersebut.
Nah, itu ujian. Jadi guru, orang tua pasti kita sepakat perannya itu sangatlah penting dalam melahirkan ya pendidikan berkarakter itu sendiri ya. Allah alam. Ya, jadi memang guru dan orang tua itu memang sangat penting ya untuk menanamkan karakter pada anak. Nah, untuk Betul. dapat menjadi sosok yang patut diteladani oleh anak seperti itu saja. Nah, mungkin apa saja nih Sad, yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua ya, untuk kita kan dilihat sebagai teladan ya guru dan orang tua mungkin. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua, dan siapakah sosok yang patut dijadikan teladan oleh anak selain orang tua dan guru? Nah, seperti itu Sad. Luar biasa ya. Faktor apa saja ya? Ya memang uji yang teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tentunya baik orang tua ataupun guru itu harus memahami perannya, ya memahami perannya dengan baik. Ya orang tua kita lah, kita uji udah nikah nih, anaknya kan sudah berarti sudah jadi ayah ya. Pasti akan berbeda ya, alhamdulillah. Pasti ada perbedaan. Ya perbedaan ketika dulu kita masih sendiri ya, masih single. Tetapi ada orang yang sudah berkeluarga tapi belum memahami bagaimana tuntutan dia ketika berkeluarga. Oleh karenanya kan kalau kita baca bukunya Fatihah kan dalam kitab Mada Ya'ni bi Intima'il Islam, itu ada bagian terakhirnya itu an akuna musliman fi ailati. Hendaklah seseorang itu kalau ingin menguatkan karakter keislaman itu harus ada niat, aku akan menjadikan keluargaku itu keluarga yang muslim ya. Keluarga yang muslim itu ya, yang pertama diawali dengan fondasi. Makanya Islamul Aqidah, harus mengislamkan akidahnya ya. Tidak akan berhasil seorang ayah atau orang tua keluarga menanamkan karakter kalau tidak diawali dengan tauhid yang baik ya, menanamkan tauhid, menguatkan tauhid kepada keluarganya ya. Oleh karenanya kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Yakub ya, ketika Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut ya, ketika Nabi Yakub mau meninggal itu kan Nabi Yakub bertanyanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal. Jadi beliau tidak mengatakan ma ta'kuluna, apa yang akan kalian makan. Dia tidak mengkhawatirkan makanan, nanti kalian akan tinggal di mana kan gitu. Tapi kita melihat masih banyak orang tua yang masih mengkhawatirkan bab itu gitu ya. Masih khawatir nanti anaknya pekerjaannya kan gitu. Sehingga ketika ditanya, sudah kerja anaknya? Alhamdulillah sudah kerja di perusahaan ini gitu ya. Sebulan alhamdulillah suka ngirim gaji. Tapi ketika ditanya anaknya sholat nggak? Wah enggak. Nah, itu kan ada yang salah. Ya, kebanggaannya ada yang salah gitu. Justru yang pertama itu harus dikuatkan adalah akidahnya. Jadi orang tua kalau ingin berhasil, begitupun guru ingin berhasil menanamkan karakter, maka yang pertama itu tidak lain adalah harus dikuatkan bab tauhid, bab akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting yang harus dikuatkan oleh guru-guru ya, Uji ya. Karena kita melihat apalagi sekarang di era teknologi yang luar biasa, kita dari tauhid yang baik, tauhid yang benar ya. Mereka setiap hari lihatnya medsos, banyak informasi yang tidak benar, banyak informasi yang justru merancungkan pemikiran mereka tentang agama, tentang ketuhanan. Ini PR besar bagi seorang pendidik dan orang tua, bagaimana menanamkan tauhid yang baik
itu sebelum yang lainnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi kewajiban orang tua itu harus menanamkan bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Yakin kalau anak kita, anak didik kita sudah mengenal Allah dengan baik, dimanapun, kapanpun yang dia takutkan orang tua. Orang tua apa? Allah ya. Tapi kalau kita menanamkannya, Uji misalnya punya siswa, ketika di rumah itu dia bilang ke mamahnya, "Mah, saya harus sholat gitu. Kalau nggak sholat nanti dimarahin sama Uji kan gitu. Nanti di sekolah dimarahin sama Uji gitu." Satu sisi emang, tapi ketika anak misalnya ngomong, "Wah, saya harus sholat nanti Allah nyuruh malaikat mencatat gitu ya. Nanti nggak ada catatan baiknya." Dia takutnya karena Allah gitu, bukan karena gurunya. Kalau takut karena gurunya, sebetulnya tauhidnya belum baik, belum bagus. Jadi banyak faktor. Nah, itu diantaranya Uji yang harus disiapkan oleh guru, oleh orang tua dalam mendidik anak itu, dia harus paham perannya. Ya, perannya adalah tidak lain, kita itu sebetulnya penerus para nabi ya, untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada Allah. Dari mulai zaman Nabi Adam semuanya harus dipahami, baik orang tua, guru, sampai nanti kita itu mengenalkan kepada anak didik kita siapa Tuhan mereka, ya, siapa Rob mereka. Kemudian kita kenal bagaimana menyembah kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dipahami seorang pendidik, orang tua ya, ayah itu sendiri ya. Dan yang keduanya tentunya harus husnul niyah, seorang orang tua ya. Kita ketika menikah kan harus dibarengi niat yang baik ya. Berkeluarga harus niatnya harus baik. Ketika berkeluarga niatnya baik, bagus, apalagi itu ibadah yang sangat panjang ya, ibadah yang sangat lama. Berbeda dengan sholat cuman 5 menit, mungkin 10 menit, kita puasa cuman 1 hari, haji pun paling juga setengah bulan. Tapi menikah itu, berkeluarga itu ada ibadah tawilah, ibadah yang sangat lama, ibadah yang sangat panjang, sehingga kalau tidak punya husnul niyah, niat yang baik, itu berbahaya ya. Gitu. Auji, kalau orang menikah baru seminggu ya, pasti statusnya bagus-bagus ya. Gitu. Baru seminggu gitu. Aduh, kamulah yang paling setia maniku siang malam. Itu baru seminggu kan. Ya, belum ngerasain dia punya anak ya, anak bangun tidur malam, belum ngerasain listrik mati kan gitu, dan lain sebagainya. Artinya menikah itu kenapa disebut ibadah? Karena banyak sekali hal yang harus dikuatkan. Nah, makanya husnul niyah. Kalau ingin berhasil menanamkan karakter, kan awalnya itu. Ya nggak mungkin ayah ibunya bisa menanamkan karakter yang bagus kalau niat berkeluarganya bukan karena Allah. Ya nanti ya gimana tuh, saya mau terpaksa kan. Gimana tuh, ya udah anak mah tanggung jawab ibunya, nanti ya tanggung jawab bapak, kan harusnya nggak begitu. Ya ketika husnul niyah, maka dua-duanya punya peran yang penting. Ya, begitupun guru ketika sudah diniatkan dia mengajar, maka dia harus punya husnul niyah, punya niat yang baik ya, bahwa mengajar itu adalah tugas yang mulia, tugas yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Sepertinya Rasulullah, seperti para nabi, bagaimana mereka mengajarkan para umatnya sehingga muncul nabi-nabi ulul azmi, memiliki kesabaran yang luar biasa. Nabi-nabi yang tidak berhasil pun ada, ya, mereka tidak diikuti oleh anaknya, tidak diikuti oleh istrinya. Itu sebuah gambaran bahwa mengajar pun sama. Kita mungkin saja anak-anak kita tidak mengikuti kita, ya pasti itu ada dalam proses.
Iya. Ya, Masya Allah. begitu ya, Uji Ya, ya. baik. Masya Allah ya. Dan juga sahabat PCM yang dirahmati Allah, sangat menarik ya ada bincang pendidikan di malam hari ini seperti itu, bagaimana kita menginginkan jadikan generasi kita itu menjadi generasi yang berkarakter seperti itu ya. Mungkin saat di akhir ada closing statement ya Sad, atau saran nasihat bagi kita, mungkin bagi saya pribadi juga dan sahabat-sahabat yang menyaksikan eh, pada kesempatan di malam hari ini. Baik. Sarannya buat saya sendiri saja. Mungkin Auji banyak pengalaman yang lebih hebat ya teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang sudah menjadi ayah ya, sudah menjadi bagian terpenting dalam keluarganya, berbahagialah karena tugas yang dipikul oleh kita adalah tugas yang paling mulia di antaranya bagaimana kita bisa melahirkan anak-anak yang soleh, solehah ya. Rasulullah berbangga ketika Rasulullah menyampaikan, aku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak umatnya. Ya tentunya kita harus bahagia, kita termasuk umatnya, dan diantaranya tentunya adalah umat yang berkarakter. Bagi orang-orang yang berprofesi sebagai pendidik dan guru, ya marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi uswah. Jadilah seperti Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang luar biasa baiknya terhadap istrinya, ya, memanggil Siti Aisyah dengan ya Humairah, sangat cinta terhadap Siti Khadijah sehingga beliau tidak menikah sebetulnya kecuali setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Betapa setianya Rasulullah SAW. Kemudian juga Rasulullah mampu mendidik para putra dan putrinya, ya Fatimah, kemudian cucunya Hasan dan Husain. Jadilah seperti Nabi Ibrahim, bagaimana beliau sering berdiskusi dengan anaknya. Guru pun harus sering berdiskusi ya dengan anak didiknya, mencoba untuk membuka pemikiran mereka, permasalahan mereka, dan jadilah problem solver untuk bisa menjadi solusi bagi masalah yang ada di anak didik kita. Insya Allah para teman-teman, sejauh kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, disitulah Allah akan selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita semuanya, karena hidayah itu kita pinta kepada Allah setiap saat dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah Allah akan memberikan ijabah atas doa kita, sejauh kita pun berikhtiar, karena doa harus dibarengi dengan ikhtiar kita. Perbanyaklah kita untuk membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, amalan-amalan yang lainnya. Insya Allah itu akan menguatkan karakter kita di depan Allah dan di depan masyarakat termasuk anak didik kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya, Uji mungkin banyak hal yang belum menjadi jawaban ya bagi permasalahan di dunia pendidikan. Saya masih harus banyak belajar dari Auji, Ramdan dan lain sebagainya yang tentunya lebih malang melintang di dunia pendidikan. Ya. Insya Allah. Baik Ustaz. Jazakallah Ustaz atas waktunya pada kesempatan di malam hari ini, dan juga jazakallah khair atas ilmu yang sangat luar biasa, dan juga wawasan bagi kita semua, mungkin sahabat PCM yang menyaksikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita, terutama sebagai guru, sebagai pendidik, dan juga orang tua, menjadikan generasi yang berkarakter, dan tentunya kita menginginkan bahwa generasi yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat PCM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita, misalkan kita pada malam ini, terima kasih yang sudah menyaksikan pada kesempatan malam hari ini di Bincang Pendidikan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Majelis subhanakallahumma wa bihamdika, astagfirullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.